Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi asmain ambadu. Pemirsa sahabat Basnas yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur bahwa hari ini Basnas Kabupaten Cilacap sedang kedatangan tamu-tamu penting dari beberapa instansi di Kabupaten Cilacap. Beberapa hal sedang kami laksanakan dan menjadi bagian dari kami bersama-sama di Basnas untuk bagaimana zakat menguatkan Indonesia, zakat memberikan dampak positif terhadap bangsa, termasuk adalah di Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah ini kami sedang melaksanakan Fasul Masail. Semoga ini menjadi bagian yang bisa mendapatkan berkah dan manfaat serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat salam semoga terlimpah kepada uswah teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di sela-sela kegiatan ini memang kami ada salah satu tokoh Kabupaten Cilacap yang ini menjadi komandan dari lembaga baru yang ini menjadi penting bagi umat Islam. Apa itu? Lembaga Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah ini kami bisa meminta waktunya ini hadir di kantor Basnas sehingga memanfaatkan waktu kesibukan beliau yang tahun ini mulai mempersiapkan haji tahun 1447 ya Hijriah, ini kita undang di podcast Basnas Kabupaten Cilacap. Kita perkenalkan, inilah beliau Bapak Kiai Haji Banu Muthalib. Ini beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Basnas. Ini apa sapaannya kalau para sahabat Basnas? Sahabat Basnas. Ya. Alhamdulillah ini kita hadir beliau Kepala Kementerian Haji dan Umroh ya. Ini beliau ya, ini kalau biasa saya memanggilnya Mas Banu ya. Mas Banu Muthalib. Lebih familiar. Alhamdulillah ini. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik. Dan terima kasih ini sudah bisa berkunjung ke pojok Basnas Podcast. Ternyata menarik. Mudah-mudahan dari pojok ini melahirkan ide-ide brilian, banyak hal yang itu berdampak positif bagi kesejahteraan Cilacap khususnya masyarakat Cilacap. Yang pertama kita coba selamat menjadi Kepala Kementerian Haji dan Umroh. Terima kasih doa dan support. Gimana nih konsep Kementerian Haji dan Umroh, mungkin awal dulu. Ya. Gimana penjelasan dan sebagainya. Saat ini memang kita fokus kepada pelayanan tetap sesuai dengan rundown perencanaan operasional haji tahun 2026. Di sisi lain juga kita sedang berupaya proses transisi ini juga harus berjalan baik. Dan di sisi lain juga kita harus bersinergi dengan instansi-instansi OPD yang ada di Cilacap khususnya, bagaimana kita membangun agar pelayanan dan sekaligus pembimbingan ini tetap berjalan kepada jamaah. Dan tentu harapan Kabupaten Cilacap dan semuanya pelaksanaan operasional haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah berjalan sukses dan lancar. Menarik tadi yang disampaikan. Proses transisi yang tidak mudah di tengah-tengah situasi sekarang. Gimana nih? Ada hal-hal yang barangkali kita ikuti alurnya. Kita karena di daerah, bagaimana kebijakan pimpinan di atas di Kementerian Haji dan Umroh, kemudian juga di Kementerian Agama sendiri, dan alhamdulillah juga sudah ada titik cerah, dan insya Allah proses peralihan kawan-kawan yang awal di haji itu kita sudah mendapat legitimate dari KMA, keputusan Menteri Agama bahwa
by name personal-personal yang bisa langsung beralih ke Kementerian Haji dan Umroh sudah tersebut, dan insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan mengadakan dan sudah bersinergi dengan Kementerian Agama untuk istilahnya pengantar kedinasan kelembagaan dari kepala dari seksi PHU, Haji dan ya. Umroh Kabupaten Cilacap, Kementerian Agama Kabupaten Cilacap ke Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cilacap. Artinya Kira-kira begitu. prosesnya masih Betul, masih belum proses. ini ya. Ya, yang jelas kita sudah sudah terputus gaji di Kementerian Agama, sudah tidak berhak untuk digaji dari Kementerian Langsung Agama. dari J. Kementerian Haji. Tapi ini pun pasti kan berdampak, karena dampaknya kan juga dari Kementerian Agama ada split-split yang ini nanti di haji. Nah, ini kan seperti Masih tidak mudah ya. betul, apalagi terkait dengan aset-aset itu kan juga harus betul-betul dibicarakan dengan hati, bukan hanya sekedar karena semuanya juga milik negara, aset negara, dan juga akan dimanfaatkan, dimaksimalkan, dioptimalkan untuk kepentingan bangsa dan negara juga. Secara sudah lumayan maksimal gimana? Insya Allah agama sendiri, kepala kantor juga siap mensupport dan apa yang kita butuhkan siap membantu, dan sudah memperkenalkan diri sebagai instansi di Kabupaten Cilacap, instansi vertikal dalam hal ini, dan Mas Bupati welcome, support apa-apa yang harus menjadi fasilitas. Ya, harus kebutuhan kita juga. Alhamdulillah bisa akan berdiri seperti lembaga vertikal yang lain. Betul. Sampai artinya dari sisi proses definitif dan regulasi sudah aman semuanya ya. Ya, tentu aman karena ini kan juga pusat ya. Ya, instruksi presiden juga jelas kan. Jadi karena ini sudah bicara kepentingan negara, otomatis semuanya harus concern dan fokus untuk itu. Ya, tentang ini dulu kita akan mengungkapkan rencana haji, kemudian nanti apa yang dibicarakan di sini tentang haji dulu. Haji dan proses dan sebagainya. Apakah sama seperti dulu waktu di Kemenak atau ada hal yang lain? Banyak yang berbeda. Salah satunya saja terkait dengan waiting list misalkan. Kalau model dulu itu kan tentu ada persentase jumlah penduduk dan lain sebagainya. Kalau sekarang waiting list, jadi termasuk keberadaan jamaah atau umat muslim di suatu daerah, itu kan juga tentu mempengaruhi. Kan tentu kalau di situ banyak non muslim tentu kan juga pendaftar sedikit dong. Nah itu kalau kemudian jomplang, kalau dengan yang padat atau banyak mayoritas muslim, otomatis kan kalau keberangkatannya kemudian berdasarkan persentase itu kan juga nanti jomplang. Jadi kemudian saat ini menyeimbangkan semuanya berdasarkan daftar tunggu sesuai dengan waiting list. Apakah ada perubahan? Kalau dulu kan sampai 30 tahun. Kalau dibuat rata-rata kalau dibuat rata-rata ya tadi tersampaikan sekitar 26 tahun seperti itu. Jadi tidak ada yang suatu daerah lebih cepat porsinya daripada daerah lain, tidak ada, akan sama saja. Sekarang sedang diperbincangkan tren isu. Tren isu sebelum nanti ngomong tren yang lain. Karena ini kami undang beliau sebagai kepala Kementerian Haji dan Umroh itu kaitannya dengan dam tamattu atau ini nanti dijelaskan sebenarnya tren isunya bagaimana nih. Terima kasih. Ya, kita juga beberapa waktu belakangan ini memang luar biasa. Jadi kita tentu di pihak pemerintah dalam hal ini wait and see saja seperti apa para pemangku kebijakan, pemangku hukum dalam ini, pemangku bagaimana sebenarnya dam ini dan sebagainya. Nah itu kan para ahli-ahli fikih yang kemudian akan berbicara. Kalau dalam konkret kita seperti hanya yang kita lihat ketika di Arab Saudi misalkan terkait dengan prosedur, misalkan banyak jamaah-jamaah kita yang misalkan tidak gabung dengan KPHU, misalkan dengan yang mandiri misalkan, juga banyak yang tidak tahu prosedur, ternyata misalkan dam tamattu dan sebagainya bagaimana. Nah ini bagus sekali ketika memang nanti Basnas dalam hal ini yang punya
kendali regulasi dan juga kegiatan Basnasnya ya. ini dalam urusan dam tamaktuknya ini malah sangat koheren, sangat nyambung. Maka kalau menurut hemat kami yang tersampaikan misalkan permasalahan dam ada mulai dari pengadaan, penyediaan, kemudian distribusi, apalagi pasca distribusi. Iya, Kalau pemerintah Mekah lebih cenderung pada pokoknya tidak ada polusi lah ini. Setelah ini tidak ada polusi, maka sejatinya pemerintah Mekah pun menanti bagaimana keputusan MUI misalkan di Indonesia. Ya, kalau memang menunjukkan kemudian asli ini dam diserahkan kepada negara masing-masing karena kepengin Arab bersih atau Ya. memang ada sesuatu ini? ya tahu, tapi bahwa yang kita ketahui sampai dengan saat ini kan memang Arab Saudi pun dalam hal polusi Ya, sembelihan kambing itu kan juga luar biasa. Dalam hal kalau kemudian Indonesia sudah berani membolehkan dan kalau fikih prioritasnya, fikih kekiniannya menjawab itu semua sangat bagus. Pemerintah Arab sangat welcome, tinggal menunggu saja itu sudah sangat membantu dalam hal polusi. Ya, dan ini diperbolehkan sama ini ya. Ya kalau pemerintah Arab sangat tidak tarik menarik. Kalau karena ke Indonesia kan kayak semacam tarik menarik. Aku nanti lahannya idenya malah dari Arab sendiri karena ada polusi dan sebagainya, peningkatan juga begitu. Kaitannya dengan di kita memang masih perlu lindungan hukum ya. Betul. Ada perlindungan hukum, ada kalau dalam bahasa Basnas ada aman regulasinya. Sepengetahuan Pak Kepala Kementerian Haji dan Umroh gimana? Menunggu terkait dam bisa dilaksanakan dan itu kan juga ada beberapa yang memang sudah berhujjah atau berfatwa seperti itu, misalkan dari kelompok-kelompok yang istilahnya di NU misalkan, tapi bukan mengatasnamakan NU sendiri, tapi kelompok-kelompok misalkan kayak ulama-ulama mutakharijin dari Lirboyo misalkan, dan sudah menetapkan itu, dan kecenderungan itu yang berani sendiri gitu ya. Iya, mungkin barangkali MUI mungkin aja kita nanti MUI sendiri kan juga masih mengumpulkan nih data-data dari daerah-daerah ketika ulama-ulama itu sudah mufakat dan sebagainya. Nah, MUI dengan sendirinya setelah mengakomodir respon dari para ahli fikih semuanya, nah bisa jadi MUI kemudian memutuskan dan itu bisa menjadi landasan hukum untuk pemerintah. Alhamdulillah mengundang Majelis Ulama, Lembaga Bahsul Masail dari NU dan Majelis Tarjih dari Muhammadiyah PDM. Betul. Tanggapannya gimana ini kegiatan? Di luar dugaan ini sudah lebih satset istilahnya, dan karena yang dibutuhkan umat biasanya seperti itu. Apalagi ini kan sudah proses penyelenggaraan ibadah haji. Tentu harus dari sekarang harus tersosialisasi seperti apa kepada jamaah, dan tentu kami berharap ya profesionalisme Basnas ini diuji nanti ketika ini bagaimana kemudian bisa merespon keputusan dari MUI misalkan langsung dengan gerak cepat, atau selama ini juga bisa mengeluarkan, cuma belum maksimal. Artinya belum maksimal, masih ada sebagian yang memang belum fokus di Basnas. Harapan kami juga semua jamaah haji dan yang nantinya akan melaksanakan tahun ini berapa Pak? Kalau di porsi 1.240. Tetapi kemudian setelah pelunasan dan sebagainya ada mutasi, mutasi akan nambah atau mengurangi? Bisa nambah bisa berkurang. Sampai dengan saat ini masih terhitung 1.168. Tinggal perkembangan seperti apa. Ini kalau pengloteran tahapannya setelah ini, pelunasan hari ini kan terakhir ini, nanti tahapan ini pelunasan pun sebenarnya mengakomodir kanwil yang ada bencana seperti Aceh, kemudian Sumatera Utara itu karena ada bencana kan banyak jamaah yang belum bisa proses melunasi. Ada termasuk mungkin kabupaten yang ada itu juga spesial. Betul, ya. Cilacap, Banjarnegara itu kan juga mungkin ada demografinya juga
jarak tempuh untuk Oke, ke kota. yang singkat kita minta memang khusus Siap. pesan-pesan untuk jamaah haji khususnya nanti ketika kaitannya bekerja sama dengan Basnas. Lebih tentram, lebih nyaman, Amin. bisa membayar dam melalui Basnas karena insya Allah dapat sertifikat sebagai bukti bahwa sudah menunaikan dam tamatu. Ya, kira-kira begitu. Amin. Pak Kepala Kementerian Agama. Kementerian Haji dan Kementerian Umroh. Haji dan Umroh. Masih salah ini biasa. Ya alhamdulillah sudah menyempatkan waktu dan memang saya paksa menyempatkan waktu. Dan insya Allah selamat bertugas, Siap. selamat menjalankan amanat umat Amin. ya, untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, haji. Amin, amin. Ya insya Allah semoga haji dan umroh semoga diberkahi manfaatnya dan mendapat kekuatan terus sehingga sehat-sehat terus. Amin, amin, dan amin. bersama Basnas Amin. besok akan bisa tentu damnya para jamaah haji sekali lagi insya Allah kami di Basnas Kabupaten Cilacap juga akan memaksimalkan untuk dimanfaatkan maksimal kepada masyarakat Kabupaten Cilacap. Semoga Cilacap akan lebih baik di masa yang datang, bercahaya dan tentu maju besar. Terima kasih, semoga Allah meridai kita. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.